Sorrynya ndak barasan, ndak takuti sampai di dada. Ngana kira tamu cemburu dengan apa pasang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini materinya pelajaran SKI, materinya tentang kesabaran Nabi Muhammad. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan 6 saja. Yang pertama itu kesabaran Rasulullah ketika menghadapi cobaan hidup. Nah, beliau itu sangat sabar menghadapi ujian saat memasuki era dakwah terbuka. Nah, itu berbagai penghinaan, persekusi hingga boikot selama 3 tahun dari orang-orang Quraisy yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, itu banyak sekali kaum Quraisy yang tidak menyukainya. Intinya menolak ajaran yang disebarkan oleh Rasulullah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu sabar dari keinginan hawa nafsu. Beliau sabar dalam dakwah ketika musyrikin mengajak kompromi, tepatnya menyuap Nabi agar berhenti dari dakwah. Yang ditawarkan adalah harta, tahta, dan wanita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad hijrah, ada seorang musyrikin yang mengajak kompromi kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad mau disuap harta, kemudian disuap dengan wanita, seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau gitu. Nabi Muhammad kekeh dengan ajaran Islam yang akan diajarkan kepada seluruh umat Islam tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Nah, beliau sabar menjalankan amanah yang begitu lama, sekitar 23 tahun. Nah, dijalani dengan segala pahit getirnya. Kemudian ibadah Rasulullah pun itu tidak ada yang menandingi. Kemudian yang keempat yaitu sabar dalam perang dan perjuangan. Nah, gimana anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Nah, baik, kalau cukup kita lanjutkan, yaitu sabar dalam perang dan perjuangan. Nah, pada saat itu ada 27 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW dalam rangka kalimatal, bukan untuk menjajah dan memperbudak manusia dari kepuasan syahwat. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih besar ganjarannya dari orang-orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Bukhari, Ahmad, dan Abu Nuaim. Nah, itulah tadi kesabaran-kesabaran Rasulullah. Nah, jadi dari kesabaran Rasulullah itu dapat kita petik, dapat kita ambil hikmahnya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, anak-anak. Jadi kesimpulannya, Rasulullah itu memiliki kesabaran yang sangat tinggi ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada seseorang yang benar-benar tidak suka dengan Nabi Muhammad.
pada saat itu. Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad diludahi, dihantam batu sampai terluka, keluar darah. Tapi beliau tetap semangat dalam memperjuangkan tersebut. Bahkan ketika orang yang melempari itu pada saat itu tidak ada, orang itu tidak melempari itu, tapi Nabi Muhammad mencarinya. Nah, kenapa beliau mencarinya? Karena beliau penasaran, kenapa orang ini tidak melempari saya, tidak meludahi saya. Ketika itu ada orang, Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu orang ini? Nah, ternyata orang yang saat itu menganiaya Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah, orangnya sakit. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah mendengarkan itu? Ternyata Rasulullah langsung menjenguk orang tersebut, memberikan makanan, memberikan obat. Disitulah rasa sabar Rasulullah, rasa ikhlas Rasulullah ketika Rasulullah dicela, dicaci, dimaki dengan orang-orang Quraisy. Jadi mari anak-anak kita ambil hikmahnya, ambil baiknya dari sisi kesabaran Rasulullah. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Sabar. Nah, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mungkin materi itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, jadi nanti di rumah Bapak kasih PR. Nah, jadi PR-nya itu membuat soal dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. 5 saja, tidak usah dikasih jawaban. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, yang mana yaitu Nabi Muhammad bekerja. Pekerjaan Nabi Muhammad itu yang pertama yaitu mengembala kambing. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad ketika berusia 2 tahun sampai 4 tahun masih diasuh oleh Ibu Halimah. Beliau mulai belajar mengembala kambing bersama dengan anak-anak Ibu Halimah. Bekal belajarnya dalam mengembala kambing tersebut dapat diterapkan di kemudian hari saat Nabi Muhammad benar-benar sudah dapat bekerja untuk mencari uang. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kita ingat bahwa Abu Thalib itu keluarganya yang cukup sederhana, maka Nabi Muhammad itu bersimpati dan kemudian berusaha untuk meringankan beban pamannya tersebut dengan cara bekerja dengan mendapatkan upah. Nabi Muhammad itu bekerja sebagai pengembala kambing yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Beliau meskipun masih kecil, tetapi ketika beliau mendapatkan tanggung jawab dan mendapatkan amanah untuk mengembala kambing, beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Kemudian pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad itu ikut berdagang oleh pamannya, yaitu pergi berdagang ke Syam. Pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai belajar bagaimana caranya berdagang dan bertransaksi dalam jualannya. Kemudian pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Beliau membawa barang dagangan milik Khadijah. Siapa sih Khadijah itu? Khadijah ini merupakan seorang saudagar yang kaya yang kemudian mempercayakan dagangannya itu ke Nabi Muhammad. Khadijah juga mengutus seorang pembantunya, yaitu yang bernama Maisarah, untuk menemani Nabi Muhammad dalam berdagang. Perdagangan Nabi Muhammad itu selalu mendapatkan keuntungan yang cukup besar, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi seorang pedagang yang sangat terkenal. Nah, apa sih kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam melakukan perdagangan itu? Kunci yang dilakukan dalam perdagangan oleh Nabi Muhammad itu adalah jujur.
beliau selalu berkata jujur dengan apa yang telah dijualnya. Kemudian yang kedua yaitu pantang menyerah. Beliau selalu berusaha untuk mencari jalan keluar ketika ada masalah. Kemudian sabar. Beliau sabar dalam berdagang walaupun tidak ada yang membeli. Kemudian selain jujur, pantang menyerah dan tekun tersebut, beliau juga ramah dan senyum dalam berdagang. Maka dari itu pembeli yang membeli barang dagangan kepada Nabi Muhammad itu sangat senang karena dilayani dengan baik dan sopan dan penuh keramahan. Itu tadi beberapa kunci kesuksesan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdagang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu mencontoh sikap-sikap Nabi Muhammad tersebut. Nah, kita sebagai pelajar juga dapat mencontoh perilaku Nabi Muhammad tersebut dengan belajar bersungguh-sungguh, bersikap ramah dan sopan kepada siapapun, dan selalu berkata jujur ke siapapun apapun yang telah terjadi. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berpangku tangan. Beliau selalu bertanggung jawab, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Bekerja dengan apa? Ya, yang pertama yaitu menggembala kambing, dan kemudian yang kedua yaitu berdagang. Nah, ketika bekerja ini beliau memiliki sikap yang luar biasa, diantaranya yaitu tekun ketika berusaha, kemudian berkata jujur dalam bekerja, bekerja dengan ikhlas, dan masih banyak lagi. Nah, banyak sikap yang dapat kita tiru dari apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad tersebut. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali perkuliahan pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal berapa? 16. Lutfia Zahra Kamila hadir. Nindya Sinta Lestari hadir. Muhammad Iqbal izinkan apa ini? Sakit. Semoga Iqbal diberi cepat sembuhnya ya, agar dapat berkumpul lagi bersama kita. Pertemuan kali ini Ibu akan Ibu mau ngomong sebentar. Udah pada sarapan kan? Udah. Nah, sarapan itu penting ya, karena itu adalah membuat kekebalan imun kita. Oke? Oke. Materi pertemuan di kali ini yaitu materi pernikahan Nabi Muhammad SAW di umur ke 25 tahun. Oke? Udah pernah mendengar materi ini belum sebelumnya? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Ditulis sebentar ya. Ditulis ya
sebagai seorang mitra dagang atau seorang penjual atau pedagang, tetapi bahkan sebagai pribadi manusia itu sangat baik menurut Siti Khadijah awal mulanya. Alhasil dari situlah Siti Khadijah itu merasa tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Jatuh cintalah dia kepada Nabi Muhammad. Nah, saat itulah perempuan ini atau Siti Khadijah ini mengutus seorang sahabatnya bernama Nafisah binti Umayyah. Nafisah binti Umayyah ini adalah kerabatnya atau saudaranya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad pun menerima tawaran dari Nafisah, yaitu untuk menikahi Siti Khadijah. Rencana pernikahannya pun dipikirkan secara matang. Lalu pernikahan adalah sebuah kabar gembira ya tentunya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengabarkan kabar gembiranya kepada paman-paman keluarga serta kerabatnya. Nah, salah satu pamannya yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, itu adalah paman yang ikut datang ke rumah dari Siti Khadijah dan menemui bapaknya. Bapak Siti Khadijah itu bernama Khuwailid bin Asad. Bersama untuk melamar Siti Khadijah, lalu disetujuilah. Siti Khadijah menerimanya lalu menikahlah. Lanjut, dalam rumah tangga Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW ini dikaruniailah 6 orang putra anak, 2 putra, 4 putri. Yang 2 itu bernama Abdullah, yang putra yang bernama Abdullah, yang kedua Al-Qasim. Sedangkan yang putri itu ada 4, bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Jumlah anaknya ada 6. Dari situ, tetapi Allah berkehendak Abdullah dan Al-Qasim itu meninggal dunia saat usianya masih kecil. Jadi tinggallah 4 putri Nabi Muhammad SAW yang tadi bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Dan sampai dewasa, dan akhirnya beliau tumbuh dewasa, mereka termasuk orang yang paling awal memeluk ajaran Islam, agama Islam. Begitu pula dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW di usianya ke-20 tahun. Istri pertamanya yaitu Siti Khadijah. Nah, udah paham semua? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Jadi sudah paham ya. Di sini Ibu akan memberi sedikit kuis atau sedikit pertanyaan kecil. Yang bisa jawab langsung tunjuk tangan aja ya. Angkat tangan. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia Kamila? Benar, 25 tahun. Istrinya bernama? Siti Khadijah. Benar, Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada usia? 28. Benar, 28 tahun. Siti Khadijah adalah saudagar yang sukses dan kaya raya dalam dunia Perniagaan. Nah benar, perniagaan sama misalnya dengan perdagangan ataupun muamalah yang artinya itu adalah jual beli barang. Sosok sahabat serta saudara dari Nabi Muhammad SAW siapa? Nafisah binti Umayyah. Benar, Nafisah binti Umayyah. Nah, lanjut, yang mengikuti, yang menemani, tepatnya yang menemani Nabi Muhammad SAW itu berdagang adalah itu seorang budak dari Siti Khadijah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita akan belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad, yaitu peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu Hajar Aswad? Jadi, Hajar Aswad adalah sebuah batu yang diyakini oleh orang-orang Islam itu berasal dari surga. Jadi, sebelum masa kenabian pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Akhirnya semua sepakat dengan cara ini. Allah menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW, dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian, beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama sehingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekat di tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tadi suatu kisah tentang peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Melalui kisah tersebut di atas, Muhammad SAW merupakan sosok uswatun hasanah yang nyata dalam kehidupan dunia yang sangat layak untuk diteladani. Sikap terpercaya, membangun sinergi dan kolaborasi, serta mengutamakan kepentingan publik dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad merupakan contoh bagi setiap orang dalam menyikapi persoalan publik yang dihadapi. Itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.